Ibu Rukmini menderita sakit lambung akut yang disebabkan karena kurangnya asupan makanan secara rutin dalam diri Bu Rukmini. Sebab kehidupan ekonomi keluarga Bu Rukmini sedang sangat terpuruk. Kehamilan kedua ini, meskipun terasa berat, namun perlahan demi perlahan, banyak kebahagiaan yang datang silih berganti. Kebahagiaan pertama bermula saat Pak Gede tiba-tiba saja mendapat tawaran pekerjaan yang cukup baik, yaitu menjadi buruh di salah satu pabrik dekat desa. Kehidupan keluarga Ibu Rukmini pun semakin baik. Sakit yang diderita Bu Rukmini perlahan-lahan mulai membaik dan menemukan titik sembuh. Suatu ketika, saat Pak Gede sedang dalam perjalanan menuju tempatnya bekerja, ia tak sengaja mendengar selentingan perkataan tak mengenakan tentang Ibu Rukmini istrinya. "Ibu Rukmini itu kan bersekutu dengan iblis," ujar salah seorang warga. "Is, kamu jangan ngaco loh Bu," ucap salah seorang warga menegur. "Tidak, saya tidak sembarang bicara. Saya tahu dari dukun yang kebetulan masih ada hubungan keluarga denganku." "Maksud kalian apa?" tanya Pak Gede yang tiba-tiba saja datang menghampiri. Bukan apa-apa Pak," ucap para warga gelagapan. "Sudah, tidak apa, ceritakan aja," ucap Pak Gede. "Jadi begini Pak, saya dengar informasi jika istri Bapak datang ke seorang dukun yang tak lain adalah saudara saya beberapa tahun yang lalu. Beliau mengatakan bahwa istri Bapak melakukan perjanjian dengan bangsa iblis karena ingin mendapatkan keturunan. Sebab sebelum ia menikah, ia sudah didiagnosa mandul oleh dukun bayi dan tidak bisa memiliki anak," ucap salah seorang warga tersebut. Pak Gede nampak begitu marah, namun ia berusaha menahan emosi. Ia pun kemudian memutar balik langkahnya dan kembali ke rumah. Ia benar-benar naik pitam. "Rukmini," ucap Pak Gede. "Ada apa Pak? Bapak tidak bekerja?" "Mengapa kamu bersekutu dengan iblis?" "Saya tidak bersekutu dengan bangsa iblis Pak," ucap Bu Rukmini. "Kamu mandul dan sekarang kamu akan memiliki 2 anak. Apa itu tidak mustahil?" tanya Pak Gede. Saya minta maaf Pak," ucap Bu Rukmini sembari bersimpu di hadapan Pak Gede. "Mengapa kamu bersekutu dengannya? Padahal jika memang kita tidak dikaruniai anak oleh Tuhan, aku akan tetap menerima kamu," ucap Pak Gede. "Saya hilaf Pak, saya sudah sangat buntu waktu itu," ucap Bu Rukmini sambil menangis. "Ya sudah, sekarang akhiri semua perjanjianmu dengan bangsa iblis biadab itu," ucap Pak Gede. "Iya Pak," ucap Bu Rukmini. Bu Rukmini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sedari dulu, ia sudah ingin berhenti sebetulnya. Namun bangsa iblis terus mengikat begitu erat dengan ikatan tak kasat mata. Lagi dan lagi, Ibu Rukmini pun berbohong kepada Bapak. Ibu Rukmini tak ingin Pak Gede murka terhadapnya. 9 bulan pun telah berlalu, dan kini anak kedua Bu Rukmini dan Pak Gede pun telah lahir ke dunia tanpa bantuan dukun bayi. Persalinan kedua ini benar-benar mudah dan tanpa satu kendala apapun. Namun, sang iblis tetap menyaksikan persalinan Ibu Rukmini, sebab tetap saja anak yang dilahirkan oleh Ibu Rukmini adalah bagian dari mereka. Tak ada kematian di kelahiran anaknya yang kedua ini. Ibu Rukmini pun bertanya-tanya, apakah memang tidak ada kematian? Akan ada musibah yang besar yang sebanding dengan kematian? Sebab ia mengingat perkataan dari sang iblis, ada yang lahir, ada yang mati. Ibu Rukmini pun semakin takut. Suatu ketika, saat Pak Gede sedang menggendong anak kedua mereka yang mereka kasih nama Putra di halaman depan rumah mereka, tiba-tiba saja ada pohon tumbang. Pak Gede pun refleks melindungi anaknya tersebut. Alhasil, punggung Pak Gede pun tertimpa pohon tersebut, tepat di punggung dan menimpa tulang ekor Pak Gede. Pak Gede pun menjerit kesakitan. "Tolong Bu, tolong!" ucap Pak Gede. Bu Rukmini yang mendengar teriakan Pak Gede pun langsung keluar bersama Satrio dan menghampiri Pak Gede. Ia pun kemudian membantu Pak Gede untuk bangkit. Sebelum itu, Ibu Rukmini berusaha menyingkirkan batang pohon yang menimpa suaminya tersebut. Setelah berhasil menyingkirkan batang pohon yang menimpa Pak Gede dan anaknya tersebut,
Ibu Rukmini langsung meraih putra anaknya yang masih dalam gendongan Pak Gede. "Putra, kamu tidak apa-apa, nak," ucap Bu Rukmini. Di sisi lain, Pak Gede pun mencoba untuk bangun. Namun hal aneh benar-benar terjadi. Ia benar-benar tidak bisa menggerakkan kakinya, bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. "Bu, kaki bapak tidak bisa bergerak," ucap Pak Gede ketakutan. "Bapak kenapa?" Ibu Rukmini kemudian menaruh putra ke dalam rumahnya ditemani Satrio. Kemudian Ibu Rukmini pun mencoba membantu Pak Gede untuk bangkit. Mereka pikir hal itu tidak akan berlangsung lama. Mungkin saja hanya efek tertimpa pohon besar dan sebentar lagi akan sembuh. Namun semua itu di luar ekspektasi Bu Rukmini dan Pak Gede. Sudah hampir 1 bulan, Pak Gede masih tidak bisa menggerakkan kakinya. Pak Gede lumpuh total. Kesedihan kembali menimpa keluarga Pak Gede. Terlintas pemikiran negatif dalam otak Bu Rukmini. Apakah ini pengganti kematian yang Ibu Rukmini pikirkan? Ibu Rukmini merasa tak terima, sebab suaminya benar-benar lumpuh dan kini hanya bisa bergantung kepadanya. Ibu Rukmini pun mencoba mendatangi bangsa iblis tersebut. Bu Rukmini ingin meminta kepadanya agar sakit yang diderita suaminya itu segera lekas sembuh. "Suamimu akan sehat kembali setelah kamu mengandung anak ketigamu," ucap bangsa iblis. "Lagi?" "Benar, kamu akan terus melahirkan anak sampai ada perempuan yang lahir dari rahimmu," ucap sang iblis. "Lalu setelahnya gimana?" "Tumbalkan dia untukku." Ibu Rukmini pun benar-benar kembali dengan tangan kosong. Ia harus menunggu sampai anak ketiganya datang ke rahimnya agar sang suami bisa kembali normal. 5 tahun kemudian, Ibu Rukmini kembali mengandung. Namun kehamilan ketiganya ini sangat berbeda dari sebelumnya. Hal aneh pun terjadi. Pak Gede pun mendadak sembuh dari kelumpuhannya tersebut. Dan kandungan yang baru menginjak 3 bulan sudah membuat perut Bu Rukmini besar. Sepertinya kali ini ia mengandung anak kembar. Namun di kehamilan ini, Pak Gede dan Bu Rukmini tidak pernah lagi beranjak dari rumahnya. Mereka hanya bisa berdiam diri di rumah. Mereka tak lagi memikirkan pekerjaan dan tidak memiliki pemasukan. Di sisi lain, para penduduk yang tak sengaja melintas di sekitar rumah mereka selalu melihat hal-hal gaib. Mereka melihat rumah gubuk milik Ibu Rukmini didekap erat oleh makhluk tinggi besar dengan wajah yang begitu kacau. Makhluk itu bahkan tak segan untuk melotot ke arah orang-orang yang tak sengaja melintas di dekat situ. Tak hanya itu, di tiap malam menjelang tengah malam, anak-anak Ibu Rukmini selalu merasa ketakutan. Mereka berkata, jika mereka kerap melihat penampakan kuntilanak di pohon samping rumah mereka. Hal itulah yang membuat mereka tak berani untuk tidur sendiri. Keanehan dan keangkeran rumah milik Ibu Rukmini perlahan-lahan mulai menjadi perbincangan banyak orang. Hingga akhirnya, sebagian besar warga menyebutnya sebagai rumah keramat karena saking angkernya rumah tersebut. Namun hal tersebut tidak dirasakan oleh Ibu Rukmini maupun Pak Gede. Mereka merasa bahwa tak ada yang aneh dari rumahnya tersebut. Meski demikian, mereka tak menyalahkan persepsi orang tentang rumah mereka. Hingga suatu ketika, kejanggalan pun mulai dirasakan oleh Pak Gede dan Ibu Rukmini. Setiap kali mereka duduk termenung di belakang rumah, mereka merasakan aroma mistis yang sontak membuat bulu kuduk merinding. Mereka pun tak menanggapinya dengan pikiran buruk, meskipun rasa takut pun menyelimuti diri mereka masing-masing. Hingga suatu hari, ada sosok arwah yang sangat mirip dengan sang dukun bayi Ibu Rukmini dulu, yaitu Nyai Deni, datang menghampiri mereka. Ia seolah-olah sangat marah terhadap Ibu Rukmini. Ia melotot dengan tatapan yang sangat tajam. Ia pun mulai mendekat seakan-akan hendak mencekik Bu Rukmini. Ibu Rukmini sangat ketakutan, hingga terucaplah kata yang tak ingin ia ucapkan. "Tuan Iblis, bantu saya!" teriak Ibu Rukmini sembari memejamkan matanya. Setelah itu, sosok arwah Nyai Deni pun menghilang dengan sekejap. Setelah Ibu Rukmini meneriaki kata Tuan Iblis. Rumah keramat kini bukan hanya sekedar wacana dari beberapa warga desa, namun nyata adanya.
Tak hanya para warga yang kerap kali menjumpai makhluk-makhluk aneh, melainkan keluarga Ibu Rukmini pun kerap dijumpai makhluk-makhluk tak kasat mata. Di sisi lain, Ibu Rukmini tahu bahwa mereka adalah pengikut dari bangsa iblis, atau bahkan nyawa-nyawa yang telah melayang korban sebuah persembahan kepada bangsa iblis. Ibu Rukmini mencoba beradaptasi dengan semua keanehan yang dialaminya. Ia pun masih melakukan ritual persembahan tanpa terlewat, sama seperti kehamilan Ibu Rukmini sebelumnya. Perutnya sangat cepat membesar dan waktu pun sangat cepat berlalu.